Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Aduh, aduh. Kali ini mau ceritanya masih sama narasumbernya. Narasumbernya masih yang kemarin, gitu. Jadi sedih banget kalau ada sahabat yang merasa hidupnya tuh dari lahir sampai dia dewasa itu dia merasa tidak pernah mendapat kebahagiaan atau terus-terusan diuji. Jadi mungkin yang bisa celoteh sahabat katakan adalah, berarti ini orang yang kuat, berarti ini orang yang hebat, berarti ini orang yang tangguh, berarti ini orang yang super, gitu kan? Karena Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi ini masih lanjut ceritanya. Aku masih terbawa emosi ya, emosional nih. Aduh. Jadi kemarin itu sampai dia bekerja dan dia memutuskan untuk keluar karena ada apa ya, fitnah lah di tempat kerjanya. Jadi dia begitu aja dia pergi, terus akhirnya setelah dia pergi dari tempat kerjanya yang dia sudah merintis bagus karirnya gitu. Dia kerja di sebuah pabrik dan sepertinya pabrik memang tidak cocok untuk dunia dia, jadi dia keluar. Dan tapi di pabrik itu dia mendapat jodoh, alhamdulillah ya. Nah, setelah dia keluar dari pabrik itu dia merintis usaha, dia berjualan gitu kan. Nah, jadi tapi dia berjualan itu tidak di daerah rumahnya, jadi tidak di tempat dia tinggal. Jadi dia merantau karena dia mungkin merasa ya sebenarnya bagus ya, berarti dia kan sudah bisa mengerti atau memahami pangsa pasar, artinya produk yang dia akan jual itu tidak cocok di lingkungan dia atau dia merasa tidak akan berhasil kalau di sini. Jadi dia merantau dan dia mulai usaha, dan sebenarnya usahanya itu sudah maju, udah agak naik lah, maksudnya berangsur-angsur tuh ada peningkatan. Jadi kalau ya itu tadi, kalau seandainya kita berusaha pasti aja ada jalan. Tapi ini balik-balik, makanya dia selalu merasa bahwa itu dia orang yang selalu bernasib menyedihkan atau tidak bahagia lah. Jadi ketika usahanya udah mulai naik gitu kan, ini karena pisah ya. Dari istrinya dia merantau, istri dan anaknya itu ada di kampungnya. Jadi rupanya istrinya itu jadi pencemburu karena suaminya merantau. Gitu. Harusnya kan ya tidak usah cemburu ya. Didoakan aja suaminya supaya tidak kecantol sama cewek lain. Kalau doanya istri itu kan apa ya? Insya Allah diijabah ya, karena kan ya dari haram ke halal ya pasti baik. Jadi kalau istri kan udah tanggung jawabnya si suami. Dan ini sobatnya celoteh itu meyakinkan bahwa tidak pernah berselingkuh, tapi istrinya masih tetap kekeh. Nih sebenarnya yang patut dicurigai nih suaminya atau istrinya nih, kok jadi kekeh minta cerai gitu. Jadi istrinya karena cemburu akhirnya minta cerai. Sebenarnya ini agak aneh ya menurut sobat celoteh ya. Kalau dia cemburu, nih ya logikanya ya. Ini mohon maaf ya sobat celoteh yang punya cerita, bukan bermaksud sesuatu gitu kan, tapi ini agak pandangannya nih kita sebagai perempuan ya. Ada suami sedang berusaha jauh dari keluarga, terus dia cemburu. Ya, sebenarnya nggak perlu cemburu. Solusinya kan cuma satu, cemburu tapi dia minta cerai. Sebenarnya kan nggak perlu. Kalau memang alasannya tuh karena jauh cemburu, ya nggak perlu minta cerai. Kecuali ada something. Ya, kan dia merantau suaminya jauh, jadi cemburu. Ya bawa anak istrinya, tidak memungkinkan, ya harus dimungkin-mungkinkan.
yang ngontrak rumah ya semampunya, ya harus harus mau berkorban. Kalau si istri nggak mau dibawa merantau, ya aku nggak bisa ngomong lagi deh gitu kan. Harusnya kan support ya, kalau dia nggak mau dibawa merantau ya support, "Mas jangan lupa kirim uang nanti ditabung buat kita," kan gitu. "Mas ini kan," menurut si sobat celoteh dia juga rutin pulang kampung gitu, karena memang jaraknya juga nggak terlalu jauh, artinya masih di sekitaran Pulau Jawa lah gitu, tidak ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, jadi masih mudah aksesnya itu, jadi nggak bukan sesuatu hal yang berat sebenarnya pisahnya itu. Jadi ya jadi itu ya pikirannya, kalau seandainya memang perkaranya jauh merantau, ya harus ada yang berkorban. Tapi kalau tiba-tiba merantau terus minta minta bubar gitu kan, sebenarnya ada apa gitu kan? Permasalahannya kan gampang. Pisah, jauh, ya deketin. Ikut mas, aku nggak sanggup jauh dari kamu, cie. Aku kangen, gitu kan. Jadi ya udah, dek, aku belum bisa ngontrakin rumah, sing sabar tau, nggak no, aku kan gitu. Jadi kalau ya udah akhirnya istrinya kan berdoa, ya Allah bagaimanapun caranya, bagaimanapun kuasamu, bagaimanapun keajaiban ini tidak akan terjadi rezeki. Aku mau deket sama suamiku, aku mau support sama suamiku, kasih dia rezeki yang lebih, biar dia bisa ngontrakin rumah, karena anak ini perlu ayahnya. Nah, itu berdoanya itu istrinya. Buat sahabatnya celoteh, boleh disampaikan cara berdoa untuk istrinya. Kalau memang alasannya itu untuk jauh gitu ya. Tapi aku bingung karena kalau aku di posisi istrinya gitu, aku bayanginnya itu ya. Aku akan melakukan hal itu karena aku nggak bukan tipe perempuan juga yang sanggup jauh dari suami mungkin ya. Karena kan anak-anak juga nggak mungkin. Kan lebih enak kalau bersama. Apapun keadaannya, ya bersama itu lebih enak. Jadi mau susah ya iya, karena aku lihat banyak kok yang merantau itu bawa istrinya gitu kan, ngontrak rumah sederhana di awal, ya namanya baru pindahan dari kampung ke Jakarta merantau, ya yang ada kadang-kadang dapurnya kosong, ruang tamunya kosong, tidurnya alasan itu proses lah ya. Kita mau menuju sesuatu itu proses. Tapi kalau nggak disupport bisa bubar prosesnya. Karena apa? Si suami pasti nggak konsen mikirin yang namanya istrinya cemburu, mikirin yang namanya istrinya minta bubar, gitu kan. Kalau perkaranya cuma karena jauh, itu tadi deketin suaminya, suaminya belum sanggup, ya minta sama yang maha kuasa. Gak mungkin gak dikasih sama yang maha kuasa. Yang namanya yang maha kuasa tuh pemurah ya, penyayang, kan kita udah semua tahu ya. Yang namanya penguasa itu alam semesta itu pasti pemurah ya. Gimana nggak pemurah memiliki alam semesta itu loh. Tergantung kita bagaimana memintanya, bagaimana kita berusahanya. Jadi sekali lagi untuk sahabat celoteh, eh, itu aja. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat, menginspirasi dan merubah pola pikir kita semua, terutama yang punya cerita gitu, supaya bisa mengambil satu keputusan yang terbaik gitu kan, tidak perlu berpisah gitu, karena perbuatan yang diperbolehkan tapi dibenci Tuhan gitu ya, bercerai ya. Jadi buat apa berumah tangga kalau akhirnya bercerai? Karena ada sobat celoteh itu pernah berpesan, salah satu sobat celoteh, kalau berumah tangga itu pasti ada kerikilnya, pasti ada ujiannya, pastilah ya gitu kan, namanya dua dua sifat yang berbeda, dua dijadi satu. Kadang-kadang kita yang sama kembaran aja itu bisa bisa berantem terus, padahal satu anuan ya, satu anuan itu. Jadi tapi begitu lahir udah besar ya berantem ribut gitu kan, ya karena kan beda-beda pendapat, perselisihan tuh biasa lah ya. Tapi yang penting sabar sama ikhlas keduanya. Jadi itu aja, mudah-mudahan yang punya cerita
bisa legowo gitu dengan semua ujian yang telah dia hadapi. Kita sebagai sahabat cuman bisa bantu support dan jadi pendengar yang baik, memberikan saran yang memang dirasa perlu. Itulah sobat yang baik. Jadi ini ceritaku, mana ceritamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.